Emiten baru yang tercatat di bursa berjumlah 17 perusahaan, triwulan ketiga juga segera berakhir. Lalu apakah target IPO bursa akan tercapai? Kemudian proyeksi kinerja emiten pada triwulan ketiga seperti apa? Telah hadir di studio Bursa Efek Indonesia, analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Gema Guyardi. Selamat pagi Pak Gema. Selamat pagi. Oke Pak Gema, kalau kita lihat dari triwulan ketiga yang berakhir ini baru ada 17 IPO baru, kira-kira apa menjadi penyebabnya? Oke, selamat pagi pemirsa. Jadi kalau kita bicara IPO, kenapa sampai hari ini baru 17 ya, kita melihat bahwa pemilu itu menjadi satu katalis utama. Jadi mereka cenderung menunda, tidak hanya masalah IPO, jadi dari sektor bisnis real pun demikian. Mereka lebih cenderung menunggu presiden baru, hasilnya nanti diputuskan di MK waktu itu ya, terus kemudian sampai pelantikan. Jadi ini menjadi satu penundaan sebenarnya. Oke, nah jika itu merupakan satu sentimen yang menunda, kira-kira kau melihat targetnya yaitu 30 di tahun ini, apakah cukup realistis atau tidak? Kalau kita lihat sisa 3 bulan lagi agak berat ya. Kalau 3 bulan itu kalau kita kurang 13 kita bagi 3 kan rata-rata 4-5 per bulan. Saya punya estimasi kalaupun sangat agresif sampai bulan 12 nanti paling banyak 6 emiten lagi yang bisa IPO. 6 emiten lagi? Ya. Kira-kira apa menjadi faktor penyebabnya? Jadi kita melihat dari operasional ya, kan ini Oktober kita masih tunggu lagi pelantikan presiden, kemudian nanti menunggu lagi rancangan APBN dan sebagainya. Jadi ini membuat emiten-emiten sendiri lebih cenderung menunggu sebelum mereka melantai di bursa ya, karena juga dari makro global ini menjadi satu pertimbangan juga. Oh, apakah berarti IPO akan lebih banyak terrealisasi tahun 2015? Tahun 2015 ya, karena dengan pemerintahan presiden yang baru ini dari analis-analis juga melakukan re-rating untuk growth di Indonesia dan mereka akan melakukan forecast-forecast terbaru. Saya yakin tahun 2015 baru akan operasional dengan lancar ya. Oke, kalau kita boleh review sedikit untuk kinerja emiten di kuartal 2 tahun ini seperti apa, Pak Gema? Ya, kita membagi dari beberapa sektor. Saya akan langsung berikan saja yang the best sektor ya, untuk kira-kira dari kuartal 2 atau first half result ya. First half result ini kalau kita bicara yang kena dampak positif, itu tentunya konstruksi itu yang pertama. Jadi konstruksi ini walaupun tidak signifikan naiknya, tetapi dia sudah bisa sesuai dengan analis expectation. Dan kemudian plantation akan mulai ada perbaikan, ya perbaikannya nanti di second half karena di plantation ini secara historical mulai masuk Oktober, November dan Desember itu akan ada low productivity-nya mulai melemah, jadi sehingga itu nanti akan ada growth. Kemudian di first half juga untuk sektor perbankan ini dikuasai oleh Big Four ya, bank-bank besar saja yang bisa bertahan, mereka bisa mempertahankan net interest margin dan walaupun ada kenaikan di net performing loan ya, tetapi mereka masih bisa maintain dengan baik. Dan untuk properti cukup terkena dampak ya, marketing salesnya walaupun dia oke, tetapi kalau kita compare ke year on year, beberapa dari emiten-emiten besar di sektor properti terkena dampak, mereka ada pengurangan. Tapi hal ini biasa ya, biasanya kalau first half itu kinerja emiten tidak terlalu bagus. Mereka biasanya akan recover di third quarter sampai ke fourth quarter, khususnya untuk konstruksi. Biasanya dari pemerintah proyek-proyek itu akan datang di kuartal yang ketiga ya. Dan kalau kita bicara dari sektor yang lain seperti automobile ya, ini mereka terkena impact yang cukup besar. Dan telco mengalami satu kerugian ya, dari sektor-sektor telco ini kalau kita comparing year on year dari tahun 2013, mereka kena forex loss yang cukup besar sehingga kinerjanya untuk first half tidak baik. Nah, consumer yang menarik ya, dari correlation regression yang kita lihat, terdapat negative correlation antara penurunan komoditi itu berdampak pada kenaikan harga-harga di consumer. Jadi consumer yang kita highlight di sini, kita melihat bahwa nanti di 2015 itu akan mulai gaining net profitnya gitu, karena adanya penurunan komoditi di soft komoditi kurang lebih 20-28%, mulai dari CPO, kemudian jagung, kedelai, tepung ya, dan skim milk itu yang akan menguasai consumer sektor kita, emiten-emiten di tempat kita. Oke, tadi sudah Anda sebutkan bahwa di kuartal ketiga khususnya properti memberikan input yang begitu signifikan, dan kira-kira kenaikannya berapa kontribusinya khususnya di kuartal ketiga tahun ini? Kuartal ketiga average kita predik akan ada year on year ya, dari Q3 2013 sampai Q3 2014. Estimate average itu 10-18% akan ada improvement di situ ya, khususnya di konstruksi, kemudian di
properti dan semen sektor itu pasti ada improvement, tetapi agak laggard. Properti tahun ini agak laggard karena banyak sekali mulai dari interest rate itu memukul properti, kemudian depresiasi rupiah bagi emiten-emiten yang memiliki hutang dalam US dollar ini mereka kepukul sekali. Jadi kita bisa bicara laggard. Tapi infrastructure itu pasti akan improve sekali di kuartal 3 dan kuartal 4. Consumer sudah mulai membaik dan kita akan melihat the rising star-nya dari CPO dan batu bara. Oke, kira-kira apa menjadi faktor penyebab kira-kira dengan sektor-sektor yang Anda sebutkan tadi, khususnya misalnya properti, kemudian konstruksi, di kuartal ketiga keempat ini tampaknya lebih banyak signifikannya? Ya, kalau misalnya infrastruktur, mereka akan dapat tender itu cukup banyak dari pemerintah di kuartal 3, biasanya akan turunnya itu di sekitar itu. Kemudian kalau dari properti, ya mereka juga sama ya dengan pembangunan, dengan optimisme dari Jokowi jadi presiden, pembangunan produktivitinya naik. Kemudian itu yang akan berdampak kepada confidence orang untuk melakukan pembelian. Karena yang kita amati dari 3 bulan terakhir ini, mereka untuk membeli properti pun kepending gitu. Mereka lebih takut mengalokasikan dananya untuk membeli properti di Indonesia karena mereka harus menunggu situasi ekonomi. Dan saya yakin nanti setelah pelantikan itu Oktober ya, berarti Novembernya itu mulai akan improve. Tetapi dampaknya untuk result itu baru akan kita amati nanti di first quarter di 2015 ya. Oke, jika kita hubungkan dengan pelantikan tentunya presiden wakil presiden yang baru nantinya dan tentunya saat ini dan juga kedepannya masih orang membicarakan mengenai potensi kenaikan harga BBM. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap emiten sendiri? Kalau kenaikan BBM kita tidak melihat bahwa market kan kalau di IHSG ini ada key driver ya, jadi ada beberapa sektor yang menjadi driver. Drivernya adalah perbankan, kemudian consumer, infrastructure, dan properti. Mereka tidak terlalu berdampak besar sekali dengan kenaikan BBM. Dan justru kalau kenaikan BBM ini terjadi, harusnya itu terjadi seperti yang periode yang lalu gitu. Pada saat BBM dinaikkan, impact-nya malah positif. Pada saat ditunda kenaikannya, asing mungkin malah merespon negatif. Karena memang the only way untuk membuat stability dari mikroekonomi Indonesia harus menaikkan BBM itu sendiri. Jadi ini inline dengan program infrastruktur ke depannya, begitu, dan juga nyambung lagi ke emiten-emiten yang berhubungan dengan sektor-sektor tersebut, begitu. Iya. Berarti kalau Anda katakan, berarti sebenarnya potensi kenaikan harga BBM justru dapat membuat sentimen positif terhadap pasar. Ya, karena impact-nya ke makro ya. Jadi kalau makroekonominya baik, tentunya impact secara jangka waktu 1-2 kuartal ke depan itu baru dirasakan oleh sektor mikronya gitu. Oke, Pak Gemma, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Lantai Bursa pagi ini.